Sahabat data yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Ya, berjumpa lagi. Perkenalkan, saya Siti Sarah Fauzia. Insya Allah akan memandu program terbaru kita, yaitu ngobrol fikih di rumah. Telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Mubin Amrullah LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sedikit mengenalkan beliau. Beliau adalah alumni LIPIA Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan studinya program magister Fakultas Dirosah Islamiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung aja kita ke pertanyaan, ngobrol-ngobrol ya tentang masalah fikih. Begini Ustaz, yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu seperti saya, yaitu kan kita sekarang sholat selama masa pandemi COVID-19 ini kan di rumah aja nih bersama suami tentunya ya, dan anak-anak. Nah, gimana sikap istri gitu ya kalau misalnya mendengar bacaan suaminya mungkin ada yang salah dalam ayat atau gerakan misalnya. Nah, boleh nggak sih seorang perempuan gitu ya yang berstatus sebagai istri ini menegur bacaan suaminya dengan suara agak lantang begitu supaya terdengar sama suaminya? Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang tadi dipertanyakan, setidaknya ada dua masalah yang berkaitan. Yang pertama, ketika seorang imam itu salah atau lupa dalam gerakan-gerakan sholat, ya utamanya dalam rukun-rukun yang fi'liyah. Contoh misalkan setelah dari sujud itu yang seharusnya imam duduk iftirash, tapi dia langsung berdiri. Ketika ada seorang makmum yang tersadar bahwa imam tersebut melakukan salah atau lupa, maka apa yang semestinya dilakukan oleh seorang makmum tersebut? Di sini para ulama sepakat ya, bahwa ketika makmumnya itu adalah laki-laki, maka semestinya dia mengingatkan ya, dengan cara bertasbih. Subhanallah. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Mali arakum aktsartum minat tasfiq. Syai'un fi salatihi falyusabbih." Kata Rasulullah SAW, siapa yang menyaksikan dan memperhatikan imamnya salah dalam gerakan-gerakan sholat, ya, rukun-rukun fi'liyah, maka semestinya dia untuk bertasbih. Nah, muncul permasalahan bagaimana untuk seorang wanita ketika makmumnya itu adalah seorang wanita. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat ya, dalam dua pendapat. Itu yang pertama pendapatnya mazhabnya Imam Malik ya, pendapatnya Imam Malik dan ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang bermasuk kepadanya, mereka berpandangan bahwa tasbih itu baik laki-laki maupun perempuan ya, berlaku. Artinya baik laki-laki maupun perempuan ketika menyaksikan imam itu lupa atau salah dalam gerakan sholat, maka keduanya bertasbih. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dengan orang-orang yang bermazhab kepada beliau, ulama-ulama terdahulu. Mereka berpandangan bahwa untuk laki-laki itu bertasbih, ya, makmum laki-laki bertasbih, dan untuk makmum yang perempuan itu bertasbih. Ya, tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu adalah ketika sedekap ya, dalam sholat. Nah, tangan kanan ya di telapak tangan kanan ini menepuk ya punggung dari tangan kiri. Itu tasbih gitu ya. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari kedua pendapat ini tentu ada sebabnya kenapa berbeda ya. Tentunya dalam hal memahami teks hadis tersebut ya. Kalau pendapat yang pertama Imam Malik ya, mereka menganggap bahwa at-tasfiq bagi seorang perempuan itu adalah suatu aib ya, suatu aib ya dalam sholatnya ya, berbeda dengan laki-laki gitu ya. Maka karena itu baik laki-laki maupun perempuan ya sama-sama bertasbih untuk mengingatkan imam. Untuk pendapat yang kedua ya, mereka menganggap bahwa hadis tersebut itu sudah jelas, innamat tasfiqu lin nisa, bahwa tasbih itu ya untuk perempuan, ya untuk laki-laki ya tasbih gitu. Nah, ini persoalan yang pertama. Untuk persoalan yang kedua tadi yang ditanyakan,
ketika seorang istri bermakmum kepada suaminya, kemudian seorang suami tersebut salah dalam bacaannya. Ini pun dalam ulama berbeda pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur bahwa al-fathu lil imami fi shalah itu yajuz. Ya, artinya membenarkan seorang makmum membenarkan bacaan imam itu boleh. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, beliau berpandangan bahwa al-fathu lil imami fi shalah itu la yajuz. Ya, keduanya sama-sama ada dalilnya gitu ya. Nah, dalil yang pertama itu untuk pendapat yang pertama itu pendapat jumhur, yaitu berdasarkan apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tiba-tiba selesai sholat berjamaah, beliau bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan beliau? Ya, kemana Ubay bin Ka'ab? Ya, atau di riwayat yang lain, ya, fama mana'aka, apa yang mencegahmu untuk tidak membenarkan? Ya, untuk tidak memperbaiki bacaanku ketika aku mengulang-ulang bacaan tersebut. Karena pada waktu sholat berjamaah itu Rasulullah SAW taraddada fi ayah. Ya, taraddud itu mengulang-ulang bacaannya gitu. Ragu dalam sholat, dalam bacaannya. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan oleh jumhur bahwa al-fathu fi shalah itu ya juz boleh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk perempuan? Ya, ketika makmumnya itu perempuan, tidak ada ya makmum satupun adalah sementara imamnya ya salah dalam hal bacaannya, apalagi bacaan surah Al-Fatihah yang termasuk rukun gitu ya. Nah, ini Imam Asy-Syaukani ya di dalam Nailul Awtar itu beliau mensyarah hadis tersebut bahwa ya seorang perempuan pun ya boleh untuk membenarkan bacaan imam ketika tidak ada laki-laki, ya tidak ada yang membenarkan dari laki-laki tersebut yang menjadi makmum gitu ya. Nah, bahkan Syekh bin Baz pun mengambil kesimpulan ya boleh bagi seorang makmum perempuan itu untuk membenarkan bacaan imam dengan catatan ya, karena seorang perempuan ini secara auratnya itu suaranya itu aurat gitu ya. Dan catatannya itu adalah seorang perempuan ya ketika mengingatkan bacaan seorang imam itu jangan sampai suaranya mendayu-dayu sehingga menimbulkan fitnah. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na minal qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, bagi seorang perempuan itu tidak boleh sampai mendayu-dayu suaranya sehingga menimbulkan keinginan bagi seorang laki-laki yang di dalam hatinya ada sakit, ada penyakit. Nah, ini diambil ya, istinbat kesimpulan ya, ketika sholat ya al-fathu lil imami fi sholah, bagi seorang wanita ya kepada seorang imam itu boleh mengeluarkan suara untuk membenarkan bacaan tersebut. Lebih-lebih untuk seorang istri yang di rumah gitu ya, ini tidak ada keraguan lagi ya, ketika berjamaah di masjid pun yang tidak ada makmum laki-laki satupun, yang ada adalah makmum perempuan, itu boleh. Bagaimana dengan seorang istri yang kesehariannya bersama suaminya gitu. Ketika suaminya salah dalam bacaannya, maka tidak diragukan lagi, boleh silakan keluarkan suaranya. Nah, ini mungkin sedikit jawaban dari saya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, banyak ditanyakan oleh kalangan ibu-ibu ya. Di tengah kondisi pandemi seperti ini yang sholat tarawih kita dibatasi untuk dilaksanakan di rumah saja, tentu ya, inilah insya Allah bisa menjawab dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Insya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Jadi ibu-ibu semua sudah cukup jelas ya apa yang sudah beliau sampaikan tadi mengenai bacaan sholat suami yang mungkin terkadang terlupa atau salah gitu ya dalam ayat yang dibaca. Jadi jangan ragu-ragu untuk kita nih para istri atau ibu-ibu yang di rumah yang sedang sholat jamaah sama keluarga untuk menegur atau mengeraskan sedikit suaranya apabila memang sangat-sangat diperlukan gitu. Jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, kemudian like dan share bila memang video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya dengan tema-tema fikih yang sangat-sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.